Halo, ya akan menemani kalian di dalam beberapa menit waktu ke depan untuk membahas topik yang super duper menarik, yaitu tentang kreativitas Gen Z membawa warisan budaya lokal ke dunia digital. Nah, Gen Z ini dikenal kreatif banget loh Kak, apalagi dalam memanfaatkan teknologi untuk melestarikan budaya lokal kita. Dengan adanya media sosial, budaya lokal kita tuh yang dulunya dikenal secara terbatas, kini sudah mudah diakses dan mudah dikenal ke dalam dunia yang lebih luas. Penasaran bagaimana mereka melakukannya dan apa saja sih tantangannya yang mereka rasakan? Yuk kita simak baik-baik. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan nih Kak, aku mau kasih tahu kalau misalnya mungkin kita semua udah pada tahu ya, generasi Z atau yang sering dikenal dengan Gen Z ini tuh adalah generasi yang lahir dan tumbuh di pusatnya pertumbuhan teknologi digital. Nah, dengan kemudahan akses terhadap internet dan media sosial, Gen Z ini lebih mudah memiliki kemampuan untuk menciptakan, berbagi, dan menghubungkan berbagai informasi secara tepat dan juga cepat Kak. Nah, di tengah arusnya globalisasi yang masuk ke budaya asing seperti budaya K-pop, budaya barat itu mudah, dan keberadaan teknologi ini juga dapat menjadi alat yang sangat profesional untuk kita melestarikan budaya dan juga mempromosikan budaya lokal kita. Nah, Indonesia salah satunya dengan keberagamannya yang sangat banyak dan luar biasa ya Kak, memiliki warisan budaya yang kaya mulai dari seni tari, musik, kuliner hingga kearifan lokal. Namun di beberapa tempat memiliki tantangan yang dihadapi adalah bagaimana budaya ini dapat tetap relevan di tengah perubahan zaman ini Kak. Nah, Gen Z itu dengan kreativitasnya memiliki peran yang strategis untuk menjembatani budaya warisan lokal ke dunia modern melalui media digital. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan Kak. Untuk pertanyaan yang pertama yang mungkin teman-teman juga penasaran ya, apa sih Kak yang dimaksud dengan kreativitas Gen Z dalam membawa budaya lokal ke dalam dunia digital itu gimana sih Kak? Menurut aku, kreativitas Gen Z itu seperti pemanfaatan platform digital seperti membuat konten menarik. Nah, contohnya itu kayak kita bisa membuat video, terus bisa membuat foto, terus juga kita bisa sharing-sharing cerita di platform digital itu. Seperti contohnya itu kayak kita bisa bikin tarian-tarian tradisional, kita upload di TikTok gitu kan. Nah, itu bisa jadi contohnya. Jadi dengan membagikan beberapa unsur budaya yang kita bagikan di media sosial itu mungkin dapat memicu beberapa orang juga untuk ikut melestarikan budaya yang kakak bagikan gitu ya Kak. Yeah. Nah Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih platform yang sering digunakan oleh Gen Z atau oleh kakak-kakak sekalian untuk mempromosikan budaya lokal kita tuh apa aja sih Kak? Oke, kalau untuk platform kayaknya semua orang udah pernah pakai juga kan. Jadi salah satunya platform yang biasa digunakan itu Instagram, TikTok, YouTube, dan juga sekarang lagi marak-maraknya banget Gen Z itu pakai Canva untuk mempromosikan suatu budaya Indonesia. Kalau untuk Instagram, TikTok, dan YouTube pasti kalian udah pernah tahu dan udah pernah lihat ya. Contohnya kayak di TikTok itu kita membuat misalnya makanan khas Indonesia, contohnya kayak makanan tradisionalnya itu masak-masak lah, contohnya itu salah satu konten di TikTok. Terus juga yang di YouTube juga banyak tutorial kayak masak tarian tradisional gitu. Terus kalau untuk di Canva ini memang baru-baru banget ya Kak. Sebenarnya udah ada dari lama, cuma baru sekarang ini viralnya. Terus untuk di Canva itu contohnya kayak membuat poster, majalah atau apapun itu bisa Canva tentang suatu budaya. Udah sih dari situ aja Kak. Cuma mungkin paling banyak digunakan dari Gen Z itu sekarang kayaknya TikTok dan Instagram untuk buat sebuah konten tradisional. Jadi memang di media sosial itu kita sebenarnya bisa menciptakan sebuah tren ya Kak. Kayak misalnya contohnya tuh ada tren tentang yang menggunakan musik-musik tradisional seperti tarian. Nah, uniknya dan menariknya itu musik atau tarian tradisional itu diremix Kak. Pernah dengar nggak teman-teman? Ya itu tuh kayak menarik banget gitu Kak. Bahkan sampai kayak ke orang-orang luar tuh ada yang pakai budaya lokal kita gitu. Kayak lagu-lagu Jawa tradisional trikoplo gitu. Iya, koplo itu banyak banget orang-orang luar yang pakai gitu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasannya ketertarikan budaya lokal kita itu sudah semakin tersebarluaskan ke dunia luar gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih kreativitas Gen Z ini berdampak pada pelestarian budaya lokal? Untuk dampak sebenarnya dari Gen Z itu cukup signifikan ya, karena
kekuatan Gen Z karena gimana ya, dari Gen milenial, Gen Alpha atau Gen Z itu sebenarnya Gen Z yang paling lagi rame-ramenya banget kan di sosial media. Dan Gen Z itu merasa kayak dia tuh paling tinggi di antara generasi yang lain. Dia punya power ya. Dia punya power. Jadi untuk apa namanya, pengaruhnya itu sangat signifikan sebenarnya kalau Gen Z, karena dia tuh semua tren itu diikutin gitu loh guys. Jadi tentang budaya itu semua diikutin. Jadi kalau misalnya kalian buka sosial media nih, pasti yang muncul tuh rata-rata banyaknya Gen Z gitu. Terus cukup berdampak ya Kak pada era modern saat ini. Gen Z itu membawa dampak yang positif untuk budaya lokal kita untuk dapat dipromosikan ke dalam dunia luar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk Kak Famelia, seberapa penting sih bagi Gen Z untuk membawa warisan budaya lokal kita ke dunia luar? Sangat penting ya, soalnya kan relevan juga, terus juga supaya negara luar tuh bisa ngerti juga apa sih yang ada di lokal itu. Jadi biar jadi nggak cuma budaya luar yang masuk ke negara kita ya, jadi biar apa ya, biar budaya lokal kita juga tersebar luas ya, diketahui oleh beberapa orang di luar. Kayak di Bali kan banyak sekali turis ya guys ya. Jadi kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Contohnya kayak tarian Bali, dia ada adat istiadatnya, terus kayak diperkenankan atau diperbolehkan negara-negara asing untuk masuk, terus untuk nonton itu diperbolehkan nggak sih? Bahkan juga ada yang bisa untuk dibuka untuk umum pembelajaran sebagai tarian Bali. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih tantangan yang dihadapi Gen Z dalam membawa warisan budaya ke dunia digital? Karena yang seperti yang kita ketahui, seperti K-pop, budaya barat itu benar-benar besar banget berpengaruh ke budaya lokal kita. Dan saya sendiri aku sendiri ngerasa sih kayak budaya lokal kita tuh kayak terancam punah gitu. Gimana sih Kak tantangannya? Untuk tantangan sebenarnya cukup susah ya, karena dari adanya muncul K-pop itu sebenarnya kita udah terpengaruh banget sama budaya luar, dari pakaian, dari cara bicara, terus penampilan segala macamnya itu. Bahkan sampai bahasa luar tuh jadi minat warga lokal kan, warga sini gitu, maksudnya minat orang Indonesia untuk belajar bahasanya. Contohnya kayak sebenarnya banyak pengaruh untuk budaya tuh dari film ya, dari film-film drakor, film luar itu banyak terpengaruh banget buat negara kita. Cuma kalau untuk gimana caranya kita menyikapinya, sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang ya. Dengan memperluas wawasan aja tentang budaya Indonesia, gimana sih kayak kita harus tetap ikut tren tapi tidak terbawa arus juga gitu. Jadi kita tetap eksis di budaya lokal kita ya Kak. Kita boleh sebenarnya mengkonsumsi budaya-budaya luar, cuma kita jangan lupa kalau misalnya budaya lokal kita tuh juga lebih menarik loh guys sebenarnya. Kita jangan mau kalah ya. Kita boleh ikut tren-tren apapun kayak dari luar terus segala macam, kita belajar bahasanya, budaya mereka, kita nggak apa-apa banget untuk mempelajari itu, tapi jangan lupa juga sama budaya kita sendiri, karena kan itu udah ada tertanam dari sejak zaman dahulu kan, dari zaman nenek moyang kita harus lestari itu. Sebelum obrolan kita selesai nih Kak, apa sih pesan untuk Gen Z agar kita tuh tetap dapat membawa budaya lokal kita ke dalam dunia luar tuh gimana? Boleh dari Kak Sabrina dulu. Kalau untuk aku sendiri, gimana sih cara kita memperkenalkan juga kan, dengan kita memperkenalkan pakaian itu sebenarnya cukup kayak, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita buat konten di Instagram atau TikTok, kayaknya lebih memperluas jangkauan juga kan, karena kan kita nggak mungkin kita pergi ke negara-negara lain untuk buat memperkenalkan budaya kita kan, cukup dari platform aja yang tadi aku bilang kayak TikTok, Instagram itu cukup untuk mempromosikan. Lebih apa ya, lebih seperti kayak dari bahasa. Nah, untuk pesan dari Gen Z, untuk milenial atau Gen Alpha ya semuanya, pesan dari aku sih kayak tetap harus melestarikan suatu budaya kita, walaupun kita ikut tren dari luar, kita harus tetap mempromosikan suatu budaya, tidak boleh lupa gitu loh guys. Jadi kayak kalian tetap ingat sama budaya lokal kita walaupun kalian ikut tren manapun gitu. Jadi kuncinya tetap kalian tetap melestarikan
melestarikan budaya Indonesia aja gitu loh guys. Nggak boleh lupa walaupun kalian udah terbawa arus gitu misalnya, tapi jangan sampai lupa sama budaya lokal kita gitu. Untuk Kak Farmelia apa nih pesan untuk Gen Z dari Gen Z juga? Pesan untuk para Gen Z dari Gen Z ke Gen Z, ke milenial dan ke semuanya, menurut aku ya pesannya tetap lestariin. Bener sih kata Kak Sabina ini, tetap lestariin tapi tetap jangan kayak kayak ini misalnya tarian tradisional, misalnya di FYP kalian itu muncul tradisional, kalian harus support itu aja sih guys. Kayaknya kita memberikan dukungan hal kecilnya tuh like atau community itu tuh udah membantu banget budaya lokal kita tuh untuk terus tetap ada di ikut kontribusi ya kayak. Iya, kita tuh segitu tuh kita udah berkontribusi banget ke dalam dunia lokal untuk mempromosikan kita ke dalam dunia luar yang lainnya gitu kan. Oke, cukup menarik ya obrolan kita pada sesi ini mengenai tentang budaya lokal kita digital. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, aku punya sedikit kesimpulan tentang pentingnya kita membawa budaya lokal ke dunia digital itu. Di dalam tengah pesatnya perkembangan teknologi, kreativitas Gen Z itu tetap perlu dikembangkan dan itu tuh dapat memberikan harapan baru bagi pelestarian budaya kita. Nah, kalian inilah yang dapat menjaga tradisi sekaligus inovator atau memberikan motivasi yang mampu membawa warisan leluhur ke era modern gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian ya Kak obrolan santai kita di dalam beberapa episode. Mungkin kita akan bertemu lagi nanti ya Kak. Oke guys, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini, dan untuk sesi selanjutnya kita akan tetap ada di podcast ini. Untuk beberapa episode selanjutnya tetap stay tune ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye.